mungkin dengan Pak Jokowi saat itu, para relawan? Iya, jadi pertama sebelum saya menjawab itu ya Mbak Fira. Pertama gini, terkait judul juga tim Roy Suryo meminta penghentian. Nah bagi saya pertama gini, sebenarnya ketika Rismon mendapatkan SP3 atau meminta maaf lalu kemudian RJ dan endingnya SP3, sebenarnya kasus ini bagi kami itu sudah anti klimaks ya. Nah klimaksnya sudah mulai pada menurun lah gitu. Nah karena segala sesuatu selama setahun ini perbincangan kita mulai dari hal yang substantif, prinsip hukum sampai pada hal yang sangat-sangat teknis detail termasuk yang tadi ditampilkan itu dari topi merah apa segala kan. Itu sangat kecil, remeh-temeh sebenarnya padahal substansi besarnya itu akhirnya tertinggal. Nah jadi tadi saya sepakat ya, tadi juga Bung Roy saya sepakat Bung Roy ya, biarkanlah para pengacara yang punya legal standing yang bicara kalau bicara soal ya betul kita sepakat pada poin itu. Biarkan relawan itu legal standingnya apa? Biarkan para relawan itu legal standingnya apa? Iya diam dulu Mas, tadi saya relawan itu legal standingnya apa? Ya jadi nggak ada kan legal standingnya. Jadi ya saya anggap remeh-temeh aja, kecil aja udah. Anda juga remeh-temeh dalam hal ini. Ngomong aja dah, relawan gak ada legal standingnya sudah bicara soal positioning mereka, soal kajian material dan formil. Gak ada ini kayak ngomong di warung aja. Jadi saya bilang ini, sekarang kan masyarakat disuguhi dengan disharmoni karena kasus ini. Ya jadi biarkan hukum berproses ya, biarkan hukum berproses dengan caranya sendiri. Anda bicara katakanlah tadi soal Roy, Bung Refli bicara itu kan bagian dari opini ya. Dan kita maklumi sebagai bagian dari pembelaan dari posisi sebagai tersangka. Kita maklumin, nggak apa-apa itu, biasa itu. Iyalah. Tetapi biarkan hukum melaksanakan prosesnya. Gitu. Nah pertanyaannya adalah pertanyaan besar. Lalu di mana paradoks sekali ketika Anda meminta ini proses dihentikan. Sementara hukum tengah berproses menuju puncaknya. Puncaknya itu ketika P21 ya. P21 ini akan masuk pada pendekatan untuk memutuskan. Jadi jangan di-cut di tengah jalan dengan harapan-harapan yang seperti tadi. Gak punya nah, jadi biarkan itu proses. Yang berikutnya begini. Hukum ini kan adalah sebuah proses problem solver ya. Menyelesaikan masalah. Selama ini kan setahun ini kita beda persepsi semua ya. Jadi kalau Anda tidak mempercayai hukum maka puluhan tahun akan seperti ini terus. Mas orang hukum nggak? Jadi biarkan hukum itu berproses. Pendidikanmu hukum. Saya pendidikan hukum. Iya, tapi kan nggak ada legal standingnya di sini. Ya, tapi di sini ada legal standingnya. Saya bukan pengacara ya. Bukan pengacara Pak Jokowi, tetapi saya juga orang hukum ya. Jadi saya ngerti lah soal hukum. Orang jadi hukum saya mau bilang begini, aja ngomong biarkan hukum itu berproses. Karena gini, kalau Anda mengabaikan proses hukum, maka negara ini akan menjadi terjadi yang namanya konflik sosial yang tidak berujung pangkal. Itu gara-gara relawan hukum ini kan punya 3 asas ya. 3 asas.